sudah siap belum untuk pembelajaran hari ini? Tetap semangat ya, jangan lupa berdoa. Interaksi antar negara-negara ASEAN. Tentu saja ada dua faktor pendorong dan juga penghambat. Kita mulai dari faktor pendorongnya ya. Yang pertama, kesamaan dan perbedaan wilayah. Kesamaan geografis menjadikan adanya kerjasama untuk menjaga stabilitas dan keamanan negara. Yang kedua, kesamaan dan perbedaan sumber daya alam. Hasil sumber daya alam yang berbeda menjadikan adanya ekspor dan impor antar negara ASEAN, sehingga kita semua saling berinteraksi kan. Selanjutnya ada faktor penghambat. Perbedaan ideologi. Ideologi yang berkembang di negara ASEAN berbeda-beda. Nah, kalian sudah paham belum apa itu ideologi? Ideologi merupakan peraturan atau pedoman yang berlaku di suatu negara. Faktor penghambat yang kedua, konflik dan peperangan. Kondisi konflik dan peperangan dapat menghambat kerjasama. Yang ketiga, kebijakan protektif. Kebijakan ini merupakan kebijakan yang bertujuan melindungi kepentingan dalam negeri dan meningkatkan daya saing. Nah, di sini contohnya pemerintah tidak menerima produk impor meskipun harganya lebih murah. Kenapa? Tujuannya agar pengusaha lokal dapat terus bersaing. Sudah paham ya? Yang keempat, adanya perbedaan kepentingan di setiap negara. Nah, itu tadi merupakan faktor pendorong dan faktor penghambat interaksi antar negara di ASEAN. Kita lanjut ke bentuk kerjasama negara ASEAN. Tujuan ASEAN adalah untuk menjalin kerjasama antar negara di Asia Tenggara, baik di bidang sosial, budaya, politik, dan keamanan, pendidikan, ekonomi. Nah, setelah itu kita akan bahas masing-masing bentuk kerjasama di setiap bidang tersebut. Kerjasama di bidang sosial dan budaya. Tujuannya agar tercipta kerukunan dan kemajuan bersama. Contohnya adalah diselenggarakannya pesta olahraga di setiap 2 tahun sekali atau yang biasa kita kenal dengan sebutan SEA Games. Yang kedua, penandatanganan kesepakatan bersama di bidang pariwisata ASEAN atau ASEAN Tourism Agreement. Contoh yang ketiga, adanya pertukaran budaya dan seni, juga Festival Film ASEAN. Kerjasama di bidang politik dan keamanan. Tujuannya menciptakan keamanan, stabilitas, dan perdamaian antar negara di ASEAN. Contohnya di bidang ini adalah Konvensi ASEAN tentang pemberantasan teroris atau ASEAN Convention on Counter-Terrorism. Yang ketiga, penyelesaian sengketa Laut Cina Selatan dan adanya KTT ASEAN untuk bersatu, bersinergi, berkolaborasi dalam melawan pandemi COVID-19. Kerjasama di bidang pendidikan. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kualitas pendidikan agar berdaya saing internasional. Nah, contoh di bidang ini adalah ASEAN Council of Teacher Convention, penawaran beasiswa pendidikan dan olimpiade di bidang pendidikan. Dan yang terakhir adalah kerjasama di bidang ekonomi. Tujuannya meningkatkan perekonomian negara-negara Asia Tenggara. Contoh kerjasama di bidang ini adalah ASEAN Industrial Cooperation, yaitu proyek industri yang dilakukan ASEAN, meliputi
industri pupuk yang ada di Aceh, Indonesia, juga ada di Malaysia. Ada juga industri tembaga di Filipina, produksi vaksin di Singapura, dan Abu Soda di Thailand. Yang kedua yaitu beberapa negara di ASEAN seperti Indonesia, Thailand, dan Vietnam terkenal sebagai lumbung padi ASEAN, yaitu negara-negara yang siap menyediakan cadangan pangan. Contoh yang terakhir adalah adanya kawasan perdagangan bebas yang biasa kita kenal dengan sebutan AFTA, ASEAN Free Trade Area. Adanya AFTA ini untuk meningkatkan daya saing negara ASEAN di pasar dunia. Nah, sekarang yuk kita coba latihan soal. Tugas kalian adalah mencari bentuk kerjasama yang dilakukan negara ASEAN selama 5 tahun terakhir dan analisislah apakah Indonesia berperan dalam kerjasama tersebut. Jangan lupa ditulis di buku kalian ya. Selamat mengerjakan.